Pak Hendra, kita hold terlebih dahulu. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan. Yang pertama ada PNLF, lebih ke arah spekulatif buy saat 376 hingga 498 dari sisi support dan resistennya. Kemudian MDKA juga spekulatif buy 4330 hingga 4990. Kemudian kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari pertambangan batubara ada Harum 1565 hingga 1795 juga spekulatif buy dalam hal ini. Kemudian yang terakhir ada BRIS dengan support yang diperhatikan di 1415, resisten ada di 1795. Juga direkomendasikan spekulatif buy PNLF, MDKA, Harum, dan BRIS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba ulas untuk PNLF terlebih dahulu. Kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami juga menanyakan saham yang sama. Untuk PNLF bisa naik sampai ke berapa ini, Pak? Hari ini juga menguat signifikan di 6,03% di 422, Pak Hendra. Analisis Anda untuk PNLF. Ya, kita lihat chartnya ya. Oke. Nah, jadi PNLF ini target saya sederhana adalah kalau misalnya harga penutupan adalah 422, maka targetnya yang pertama itu adalah sekitar 448, 472, 49 sama 520. Nah, Anda lihat di sini ada yang namanya top box-nya dia. Nah, top box-nya dia ini adalah sekarang di harganya 454. Nah, ini yang menurut saya harus diterabas dulu. Kalau dia nggak sampai lepas di 454, maka dia akan balik lagi tuh dia ke bawah lagi. Jadi saran saya Anda lihat apakah dia tembus 454 atau tidak. Kalau tidak tembus 454, segera Anda lepaskan. Tapi kalau sudah tembus, ya selanjutnya ya tinggal gampang tuh 472, 496, kurang lebih seperti itu. Saham pilihan yang pertama PNLF dan juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Lina dari Surabaya dengan saham yang sama. Kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya, MDKA, Pak Hendra. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini? Nah, MDKA ini sebetulnya sudah cukup menarik dari beberapa 3 hari yang lalu. Nah, ini sekarang baru kemudian sudah masuk lagi ke dalam bottom box-nya lagi. Nah, ini menarik, Dev. Nah, cuma kita harus perhatikan di sini ada salah satu yang top box-nya yaitu di 4830. Ya, top box-nya di sini nih. Kita perhatikan di top box-nya di 4830 itu harus ditembus dulu. Nah, oleh karena itu saya memang katakan sekitar 4,76% ya. Saya katakan memang harus masih spekulasi buy. Karena MDKA ini kalau naik itu sangat enak ini. Coba diperhatikan ya. Kalau misalnya dia naik itu enak sekali dia. Tapi kalau ketika dia lagi merah, waduh ini merahnya lama. Jadi oleh karena itu spekulasi buy dan jangan lama-lama ya. Jadi kalau misalnya memang nggak sempat tembus breakout top box-nya, lepaskan begitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Harum, Pak. Kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Wanto dari Semarang. Harum ini nyangkut di 1735 ini, Pak, penutupan hari 1735? ini. Ya, 1655. Dan juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Silakan, Pak. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya, kalau 1735 saya belum tahu ya, apakah bisa nyampe atau enggak. Tapi secara teori, ini hari ini menurut saya secara teori ini betulnya bagus. Lihat. Itu breakout top box. Nah, tapi tinggal sekarang yang warna biru itu yang namanya lautan, itu yang tinggal diterabas lagi. Nah, yang lautan ini harganya adalah sekitar 1664. Nah, kalau misalnya besok atau besok lusa tembus 1664, maka don't worry Pak, ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke harga Bapak, malah Bapak bisa untung 1750, 1795, 1840. Cuma saran saya lain kali, kalau orang sudah masuk semua di Harum dan tidak ada sinyal buy yang terlalu kuat, sebaiknya Anda jangan masuk. Ini kelihatannya Anda masuknya terlalu tinggi nih. Maksudnya mungkin di area sekitar 20 Januarian itu sekitar 1725, 1750. Itu sudah pojok-pojoknya. Ini ya, kayak gitu. Ya. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir sebelum jeda, Pak Hendra. Untuk BRIS, Pak, hari ini juga menguat di 4,93%, 1595 penutupan sesi kedua hari ini. Nah, BRIS ini semenjak pagi memang sudah sangat menjanjikan. Jadi banyak orang yang terlalu mereka pada yang ketika BRIS-nya lagi naik-naik tertinggi-tingginya, nah itu mereka banyak yang malah justru kejar. Padahal
sudah kesempatannya sudah ketika merah yang pada tanggal 20 Februari itu harusnya sudah mulai taking profit. Tapi mereka tetap memaksakan untuk beli dan ini yang terjadi. Akhirnya malah harganya turun. Nah, tapi kalau hari ini Anda perhatikan itu naiknya dia 4,93. Ini menarik sekali. Volumenya juga cukup besar. Nah, kalau karena volumenya besar, ini menurut saya sangat direkomendasikan untuk boleh Anda perhatikan lagi. Baik. Begitu, Dev. Oke, dengan resisten hingga 1795 pemirsa, support di 1415. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada PNLF, MDKA, Harum, kemudian juga ada BRIS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan masuk sudah cukup banyak ini Pak dan tadi pun juga sempat kita bahas satu persatu. Ibu Lisa yang ada di Medan ini Sumatera Utara menanyakan saham Adaro Mineral. Baru mau masuk Pak Hendra, apakah direkomendasikan dalam sebulan terakhir Adaro Mineral lebih cenderung tertekan dan hari ini menguat di 3,46% dan masih bergerak di level 1.300-an ini. Analisis Anda untuk Adaro Mineral baru ingin masuk, Pak Hendra. Oke. Ya, ini kalau untuk Adaro Mineral ya, ini memang sinyalnya baru hari pertama dia naik, tapi sinyal belinya masih belum kuat, Bu. Nah, kalau Anda bisa perhatikan, kalau saran saya, tunggu sampai dia masuk kembali ke dalam bottom box-nya yaitu di 1405. Sekarang dia ini posisinya kalau saham yang lagi melemah seperti ini posisinya lebih gampang dia untuk jatuh lagi. Ya, tapi kalau misalnya Ibu mau memang sudah mau beli, nah ini targetnya sih stop loss-nya adalah di 1245. Targetnya adalah sekitar 1450 sampai 1500. Itu untuk support sama resistannya untuk selama sebulan ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, entry level yang lebih direkomendasikan di 1405 ya Pak ya? Ya, di atasnya 1405. Oke, penutupan hari ini masih di 1345 jawaban Betul. untuk Ibu Lisa yang ada di Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya kita kembali ke Jakarta, ada Ibu Rini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon advice-nya untuk Doit Pak, apakah bisa masuk di level penutupan hari ini? Mohon support dan resistennya. Oke, Doit. Nah, Doit itu betulnya sudah keluar sinyal buy pada tanggal 24 Februari. Tapi sekarang ini masih belum terlalu jelas lagi karena Anda perhatikan dia sinyalnya juga masih belum terlalu oke. Kalau saya sarankan, ini karena kemarin sudah sempat ada harga high-nya di 312, maka justru di atasnya 312 baru menarik. Kalau sekarang kan harganya 302. Artinya kalau masih belum di atasnya 312 berarti dia potensinya masih akan melemah. Tapi Anda bisa perhatikan, bisa Anda screenshot, itu adalah untuk support sama resistennya, supportnya di 292, 282, 272, kemudian resistennya 314, 324, 334, 344. Itu untuk support sama resistennya untuk Doit. Oke, artinya untuk masuk ke dalam satu saham ini tidak hanya memperhatikan level koreksi yang terjadi, tapi ada level resisten aman begitu Pak Hendra, 312, karena memang dari sisi range harga 302 di penutupan hari ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan 312, tapi ada beberapa pertimbangan tertentu untuk resisten aman ketika masuk kepada saham Doit di 312 ini untuk Ibu Rini yang ada di Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya menanyakan saham ESA Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, sudah ambil posisi di 1055 Pak Hendra, support dan resistennya untuk besok. 1055 berarti boleh, berarti baru masuk. ESA ini maksudnya baru ada sinyal yang bagus itu pada tanggal 24 Februari pada saat itu. Nah sekarang harganya juga bergerak di relatif sama. ESA ini sifatnya selalu begitu, Dev. Jadi begitu dia breakout, naiknya banyak, kemudian dia sempat terbang, kemudian malah dia tinggi. Kalau saya sarankan justru adalah kalau misalnya ESA ketika breakout, ini sekarang kan sudah di atasnya breakout, jadi nggak terlalu menarik lagi sih sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau perhatikan, maka Anda bisa pakai yang hourly, nah itu baru bisa bagus nih. Nah, hourly-nya juga belum ada sinyal. Ya, hourly-nya belum ada sinyal buy. Nah, kalau saya perhatikan Anda tinggal untuk ESA, untuk support sama resistennya bisa Anda screenshot. Di situ adalah
Di sini supportnya 1015, 970, 925. Ya. R1-nya 1110, 1155, 1200 sampai 1245. Gitu deh. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya kembali. Pak Hendra, ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham energi, Pak. Untuk besok arahnya kemana? Hari ini koreksinya cukup dalam, Pak Hendra, di 5,88%, ditutup di level 256. Nah, ini energi sudah terjadi sinyal sell yang cukup kuat pada tanggal 20 Februari. Cuma banyak sekali orang yang mengharapkan bahwa dan mengatakan bahwa saham ini bagus, ada project apapun. Tapi secara chart jelas-jelas ini adalah sinyal sell. Ya, sampai sekarang pun ini adalah sinyal sell yang malah justru yang cukup kuat. Possibility dia kalau misalnya uang smart money-nya juga sudah keluar, terus kemudian juga harganya sudah ini kurang bagus. Tapi kalau Anda mau perhatikan support sama resistennya, perkiraan, dia Anda perhatikan kalau di bawahnya 246. Kalau Anda punya, mendingan Anda out. Baik, selanjutnya ada MTEK, Pak Hendra. Singkat saja, Pak, waktu kita cukup terbatas. Analisisnya untuk MTEK. MTEK, ini langsung support resistennya. Ini masih belum ada sinyal buy. Tapi kalau Anda mau perhatikan support sama resistennya, saya perbesar tuh. Jadi S1-nya itu sekitar 915 sampai 875 S2-nya. Nah, kemudian target pertama 1000, 1040, 1080 sama 1120. Oke, terakhir PTPP Pak Hendra sudah ambil posisi di 665. Ibu Susilawati di Bandung, Jawa Barat, Pak. Oke, PTPP ini belum ada sinyal buy tapi Anda agak terlalu memaksa di sini ya. Ini ke support resistennya aja kita perhatikan. Kalau di bawahnya 630 harusnya Anda out. Ya, kemudian tapi kalau misalnya lihat dari support resistennya, Anda bisa perhatikan S1-nya 620, S2-nya 600, kemudian R1-nya ini Anda bisa perhatikan targetnya ke atasnya 665, 685, 705, 725. Baik, untuk Ibu Susilawati di Bandung, PTPP di 665. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Hendra. Waktu kita cukup terbatas. Ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, sehat selalu, Pak. Terima kasih sudah bergabung, Pak Hendra. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.